22. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel keluarga. Nah, ya teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, hari ini saya sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena hari ini kita ada rakercap ya. Rakercap untuk kepala madrasah daerah Jakarta Barat. Tapi untuk yang kita liput nanti bukan rakernya, tapi nanti kita akan jalan-jalan ke destinasi daerah Kuningan. Dimanakah itu? Stay tune terus. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Subscribe langsung ke channel keluarga. Nah, oke teman-teman semuanya, tadi kita berangkat dari Kemenak Jakbar itu sekitar jam 7. Dan selama perjalanan alhamdulillah lancar, nggak ada macet, paling cuman perbaikan jalan aja. Dan tadi juga nggak sempet untuk diliput karena memang agak riuh, dan baru sekarang kita mulai openingnya. Dan nanti kita lanjut di besok kali. Terus tadi kita nyampe di hotel itu sekitar jam 11:30. Jadi hotelnya di Hotel Montana Kuningan. Tadi juga udah kita liatin ya footage-nya. Dan seperti ini footage dari hotelnya. Nah, seperti itu footage-nya. Oke, mungkin kita akan ketemu lagi di esok hari, karena esok hari kita check out dan kita langsung ke destinasi tersebut. Jadi sambil nanti beli oleh-oleh dan langsung pulang balik ke Jakarta lagi. Oke, stay tune terus dan ikutin terus keseruan kita kali ini. Meanwhile, Oke teman-teman semuanya, kita udah di hari kedua, udah pulang. Nah, sekarang kita mau ke tempat oleh-oleh. Jadi nanti ke wisatanya setelah ini ya. Oleh-olehnya di mana? Masih dekat di daerah Cilimus, dekat hotel tadi. Ya, kita langsung ke tempat oleh-oleh.
sekarang kita lagi ada di oleh-oleh khas Kuningan, yaitu tape ketan harum manis. Nah, seperti apa dalamnya? Yuk kita masuk ke dalam. Kalau kesini juga mampir ya, ini ada tukang cilok sama tukang tahu gejrot. Jadi jangan lupa kalau mampir ke sini dibeli juga dagangan mereka, oke? Nah, ini kita beli keripik gemblong. Nah, ini keripik gemblong sih kalau kata istri khas Kuningan ya. Terus udah gitu beli basreng. It's my favorite. Kemudian kita beli Arabica coffee. Ya, pecinta-pecinta kopi Arabica bisa nih. Oke, kita udah ke tempat oleh-oleh. Sekarang kita langsung ke mana? Linggarjati. Linggarjati. Jadi nanti wisatanya tidak ada Pengen makan ikan bakar. Nah, nanti kita ke Linggarjati dan kita akan cari tahu untuk masuknya berapa, spotnya apa aja yang bagus. Oke, see you next di Linggarjati. Mantap. Oke, kali ini kita sudah di kawasan Linggarjati. Jadi di sini nanti kita akan lihat ya apa ininya, dalamnya atau tempat-tempatnya. Oke, kita lihat aja dulu nanti. Linggarjati yang terletak di selatan Cirebon adalah kota kecil yang berada di kaki Gunung Ciremai. Di sini terdapat sebuah rumah yang pernah menjadi tempat berlangsungnya perundingan yang menghasilkan perjanjian Linggarjati antara Indonesia, Belanda pada tanggal 11 dan 12 November tahun 1946 yang sekarang dikenal sebagai Gedung Perundingan Linggarjati. Meskipun yang ada pada ruang perundingan Linggarjati hanya ada perabot replika, namun itu cukup membantu pengunjung mendapatkan gambaran suasana pada saat itu. Mengenai fasilitas, di sini hanya ada toilet dan area parkir untuk pengunjung ya guys. Jam bukanya pada hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 sampai jam 3 waktu setempat, dan untuk Sabtu Minggu adalah jam 8 sampai jam 5 waktu setempat. Tiket masuknya cuma Rp3.000 ya guys. Jadi jika kalian berada di Kuningan dan suka sejarah, bisa mampir ke tempat ini ya guys. So, untuk sejarah singkatnya, simak video berikut ini. Oke, selamat datang di Gedung Perundingan Linggarjati deh. Ya, ini gedung perundingan ini merupakan bukti sejarah bangsa Indonesia tahun 1946. Perundingan Linggarjati ini tentang masalah kedaulatan wilayah antara Indonesia dan Belanda. Selaku penengahnya dipimpin dari Inggris. Kita uraikan sedikit sejarah singkat berdirinya Gedung Linggarjati. Jadi dahulu di tahun 1918 gedung ini dulunya rumah biasa. Ini milik Ibu Jasitem. Beliau itu seorang janda penduduk desa Linggarjati ini. Selanjutnya di tahun 1921 dinikahi oleh bangsa Belanda, namanya Tuan Merven atau Indonesianya Tuan Tersana. Beliau itu pengusaha pabrik gula di Sindang Laut Cirebon. Nah, menikah tapi tidak punya keturunan, maka di tahun 1930 dijual gedung ini ke bangsa Belanda lagi, namanya Mr. Jacobus Johannes van Os tahun 1930. Selanjutnya oleh Van Os gedung ini dikontrakin ke Theo Hecker bangsa Belanda kembali. Selanjutnya gedung ini dijadikan hotel, namanya Hotel Rustad milik bangsa Belanda tahun 1935. Selanjutnya di tahun 1942 Jepang menjajah Indonesia, Belanda pergi. Gedung ini dikuasai bangsa Jepang, berganti namanya menjadi Hokai Ryokan. Selanjutnya di tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan RI kembali menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan tahun 1946 status gedung ini hotel. Jadi ini rapat di Hotel Merdeka. Nah, selanjutnya 48 sampai 50 agresi Belanda kedua, kembali gedung ini jadi markas militer tentara Belanda selama 2 tahun dari 1948 sampai 1950. Nah, selanjutnya dari 1950 kosong gedung ini dijadikan sekolah dasar. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu namanya sekolah rakyat SR.
Selanjutnya tahun 75, di sini ada Bung Hatta dan Ibu Sahlir. Beliau membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina, coba tidak jadi, hanya sebatas pemindahan sekolah dasar aja. Sekolahnya dipindahin ke sebelah utara dari gedung ini. Nah, selanjutnya di tahun 1976 gedung ini direnovasi, dipugar, dijadikan museum oleh Cagar Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dijadikan museumnya mulainya tahun 1976. Itu riwayat singkat berdirinya Gedung Linggarjati. Sekarang kita uraikan riwayat sejarah perundingan Linggarjati. Untuk delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi dari Indonesia. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprojo, Dr. Adnan Kapogani dan Muhammad Rum. Sedangkan dari Belanda dipimpin oleh Profesor Insinyur Semerhon sebagai ketua delegasi dari Belanda. Anggotanya Dr. Van Pol, De Boer dan Van Mook. Perundingan Linggarjati menghasilkan 17 pasal, intinya ada 3. Di sini nomor 1 itu Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto. Wilayah Republik Indonesia itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, 3 wilayah. Dan nomor 2-nya itu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Indonesia salah satu negara bagiannya. Dan nomor 3-nya Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah, itu isi pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Jadi tetap pemarapan di Jakarta, berundingnya di Gedung Linggarjati. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.